Haleluya. Selamat pagi, siang teman-teman, selamat siang. Kemarin kita mempelajari sebagian dari kitab Ayub ya. Jadi sebelum saya lanjutkan pembicaraan mengenai teman-teman Ayub, yaitu Elifaz, Bildad, Sofar. Jadi kemarin kita bicara tentang Elifaz gitu. Tapi saya ingin mereview dulu kitab ini ya, kitab Ayub sebagai kitab puisi. Jadi dalam Alkitab kita itu ada 5 kitab yang digolongkan menjadi 5 kitab ya puisi itu. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, kalau kita mempelajari kitab-kitab yang lain, misalnya kitab sejarah itu sekitar ada 17 gitu ya. 17 kitab sejarah. Misalnya Samuel, Raja-Raja, Tawarik dan sebagainya, Esra, Nehemia, Ester gitu. Kita bisa melihat bahwa kitab-kitab sejarah itu memuat cerita tentang bangsa Ibrani ya. Sedangkan kalau di kitab-kitab puisi ini kita bisa melihat bahwa kitab ini banyak menceritakan tentang hati manusia. Ya. Istilah kitab puisi ya disebut puisi itu hanya karena bentuknya saja sebenarnya. Jadi istilah puisi itu bukan berarti hanya mengandung bahwa kitab puisi itu mengandung pikiran, hayalan manusia doang gitu ya. Nah, disebut kitab puisi itu karena memang bentuknya seperti puisi dan sangat indah. Nah, bukan sekedar angan-angan. Tapi dalam kitab-kitab puisi ini, ya, misalnya dalam kitab Ayub, ini menggambarkan pengalaman manusia. Jadi kitab Ayub ini membentangkan kenyataan-kenyataan yang besar tentang pengalaman manusia. Jadi dilukiskan di situ pengalaman orang-orang yang taat beribadat selama hidupnya. Ya. Di dalam kitab puisi ini juga digambarkan segala pengalaman itu dalam hubungannya dengan kehendak Tuhan atas diri orang-orang percaya. Sehingga ketaatan orang-orang yang mengasihi Tuhan itu dapat dijadikan teladan ya untuk orang-orang yang berada di masa sekarang. Jadi memang kitab puisi ini suatu ungkapan keadaan hati manusia, pasang surut, suka duka ya dalam mengiring Tuhan, dalam mengenal Tuhan, dalam menaati Tuhan. Dan diungkapkan dengan bahasa-bahasa sastra yang sangat indah. Ya. Kalau kita kembali ke kitab Ayub yang kita baca kemarin, kitab Ayub itu sebenarnya membentangkan tentang kematian dari kehidupan yang lama. Ya, Ayub itu digambarkan sebagai seorang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan ingin membawa dia pada satu dimensi yang lebih baru lagi dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi walaupun kita itu dari kecil Kristen, ya sudah lama kenal Tuhan. Tapi apakah segala keberadaan kita, pengenalan kita akan Tuhan itu hanya sebatas karena tahu sama tahu aja, karena orang tua kita, karena dari kecil dapat pelajaran sekolah minggu dan sebagainya. Iya, silakan bro. Ya, namun Tuhan ingin kita melangkah lebih dari itu, lebih jauh dari itu, mengenal Dia secara pribadi. Ingin kita melangkah lebih dari itu. Iya, siang, Bro Yaser. Siang Bang Tom. Iya, brother atau sister ini?
Sorry soalnya. Brother, Oh, I'm brother, Mister. oke. Welcome, brother. Ya Apa temanya, Bang Tom? aku terusin sedikit ya. Aku juga baru buka. Ini baru ngomong sedikit ini. Aku boleh terusin sedikit ya. Nah, dalam kitab Ayub ini dibentangkan tentang kehidupan yang lama, kematian kehidupan yang lama. Oleh sebab kesukaran, Halo Bang Tom, apa temanya ini Bang Tom? ini saya baru buka bro. Jadi saya lagi berikan pembahasan baru 2-3 kata. Aku lanjutin dulu ya. Boleh? Boleh ya. Halo? Ya, saya ulangi ya. Kitab Ayub ini membentangkan tentang kematian kehidupan yang lama. Oleh sebab kesukaran dan penglihatan yang baru tentang Allah. Ya. Jadi melalui kesukaran, Ayub itu melihat satu pemahaman yang baru tentang Allah. Jadi sifat Ayub yang lama itu mati. Sehingga ia lepas dari segala keegoisannya, keakuannya. Memang dia saleh, memang dia baik, memang dia benar. Tetapi dia sendiri mengakui di pasal terakhir dari kitab ini, dia mengatakan hanya dari kata orang saja aku kenal engkau. Tapi hari ini aku mengenal engkau, melihat engkau, bertemu dengan engkau secara pribadi. Dan dia menarik segala perkataannya terhadap Tuhan. Ya, jadi pada waktu yang dulu, sekalipun Ayub orang saleh, ya, dia hanya melihat dirinya sebagaimana dia melihat dirinya. Dia belum pernah mencoba memandang dirinya dari sudut pandang Allah sendiri. Ya. Kehidupan yang lama yang mementingkan diri sendiri dengan semua yang berasal dari keakuan. Ya. Walaupun itu sesuatu yang saleh, yang baik loh. Misalnya kebaikan. Kebaikan kita itu bisa bergantung pada diri kita sendiri. Nah, banyak orang baik, walaupun dia bukan orang Kristen, banyak orang baik. Itu harus diakui. Tetapi kebaikan itu bergantung pada akal, pikiran, ya, dan kesanggupannya untuk memahami yang baik buruk. Tapi semuanya itu sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, Ayub pada akhirnya mengakui kan bahwa kesalehan kita itu seperti kain kotor kan gitu. Pemazmur juga mengatakan begitu. Nah, setelah dia mengenal Tuhan secara pribadi, secara langsung, bukan lagi dari kata orang, bukan hanya berdasarkan doktrin, bukan hanya berdasarkan kata perkataan orang, tapi dia mengalami langsung melalui kesukaran dan penderitaan yang dia alami. Pengenalan yang baru akan Tuhan itu muncul, timbul. Nah itu sebenarnya intisari, ya, intisari dari kitab Ayub. Kematian dari kehidupan yang lama. Jadi sekalipun kita Kristen, apalagi Kristen yang dari sejak lahir, ya, itu perlu pertobatan dan pengenalan yang baru tentang Tuhan. Perlu lahir baru. Ya. Jadi setiap orang perlu lahir baru. Untuk lahir baru perlu pertobatan. Pertobatan ini dimulai dengan satu pengalaman yang betul-betul pribadi dengan Tuhan. Jadi melampaui knowing kita, melampaui pengetahuan. Masuk ke dalam pemahaman dan pengenalan. Nah ini kalau pemahaman pengenalan ini sudah masuk dalam istilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan, persoalan, masalah datang dalam hidup kita. Bukan karena kita kurang baik, tetapi memang Tuhan ingin kita mengenal Dia
dalam pengenalan yang baru akan Dia. Ya. Hubungan dengan Tuhan itu hubungan yang dinamis. Bukan yang stagnan saja, begitu udah hafal doktrin selesai. Ya. Hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa terdoktrin. Sama sehubungan kita dengan misalnya istri kita, anak kita. Itu nggak bisa dijadikan, maksudnya kita memiliki hubungan dengan istri kita atau anak kita itu terdoktrin. Sudah terstruktur, tersistematis. Itu nanti jadi hubungan yang gersang dan membosankan. Nah, tidak ada sesuatu pengenalan yang baru. Makin kita kenal, makin kita sayang. Makin kita kenal, makin kita cinta. Nah, manusia itu pun bertumbuh. Tetapi Tuhan itu sempurna, kita yang selalu bertumbuh. Jadi kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Nah, itu harus dimulai dengan kematian yang lama, kehidupan yang lama, dan hidup yang baru. Itu yang digambarkan dalam kitab Ayub. Jadi sekalipun kita dari kecil Kristen, kita harus tahu kapan kita memulai satu hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kapan kita itu mulai bertobat dan menerima Dia secara penuh dalam hidup kita, dan terjadi kelahiran yang baru dalam hidup kita. Itu harus kita tahu persis. Karena kalau enggak, ya berarti itu tuh sebenarnya hanya berjalan di dalam kesalehan-kesalehan yang palsu. Ya, hanya hidup saleh berdasarkan kata orang. Hanya hidup baik berdasarkan kata orang. Oke. Maksud dan amanat kitab Ayub ini sebenarnya secara garis besar ya, membenarkan segala tindakan Tuhan terhadap manusia. Tujuan tindakan Tuhan itu kepada kita, apakah diizinkan susah, diizinkan senang, diizinkan ketemu orang jahat, orang baik, penipu dan sebagainya. Supaya kita itu yang kurang sempurna, yang tidak sempurna ini makin belajar bergantung pada Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, memahami bahwa kedekatan kita dengan Dia membantu kita, menolong kita untuk mendalami, menjalani hidup ini. Tetap kuat dan tetap setia. Ya. Di sisi yang lain ketika Ayub itu mengalami kesusahan dan kesukaran, ada teman-temannya ya yang datang. Ya. Nah, dari saran-saran nasihat teman-teman itu kita bisa melihat bagaimana teman-teman Ayub ini hanya mengemukakan teori-teori, ya, dogma-dogma yang berdasarkan alasan dan data yang tidak lengkap. Mereka kan tidak tahu juga apa yang terjadi di sorga, ya, pembicaraan antara Allah dengan iblis yang mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Mereka tidak tahu tujuan Allah mengizinkan itu supaya Ayub itu menjadi terbukti isi hatinya tulus, ya, murni seperti emas murni. Nah, mereka malah meraba-raba dalam kegelapan kan, mengira-ngira Ayub ini pasti orang berdosa, pasti ada dosa yang disembunyikan, ada kejahatan yang disembunyikan. Nah, di situ juga Ayub memiliki pengalaman yang baru dengan temannya. Ternyata teman-temannya ini, sahabatnya ini, di saat dia susah, ya, justru menjadi hakim buat dirinya. Ya, shalom, Sister Sarah. Lucu ya, itu banyak teman-teman pasti alami itu. Waktu senang, sahabat-sahabat kita itu, teman-teman kita itu banyak memuji kita, apalagi kalau kita orang saleh. Orang rajin ke gereja, dengar-dengaran firman Tuhan.
Manis, lembut kelakuannya. Bro Tom. Shalom Bro Alexio. Iya. Iya. Tambah pusing Oh aku. iya, gimana? Apa ya? Tambah pusingnya gini. Setiap narasi yang mereka keluarkan itu semua apa ya? Statement awal itu selalu dibantah oleh statement berikutnya sama mereka. Iya. Jadi mereka itu tidak konsisten. Jadi aku lihat di sini sebenarnya sudah tidak ada perdebatan lagi karena tidak pernah nyambung. Betul. Sama kayak tadi Demian kan? Betul. Iya, ngeyelnya itu yang tinggi. Apalagi bahasa-bahasa sarkasnya. Mereka itu menangnya di situ saja, Bro. Kan kalau kita ikutin itu ya kita jadi ikut-ikutan Iya. berdosa. Bener bro. Kalau kita yang fakta-fakta aja kita bilang. Tambah pusing. Yang fakta-fakta aja kita bilang. Buktinya si Moto bisa jelaskan dengan bagus juga kok. Masalahnya dia sebagai Kristen kok nggak memahami itu, malah yang bukan Kristen yang memahami, kan lucu. Nah itulah makanya mereka memalukan sekali kalau berdebat dengan teman-teman dari sebelah. Iya. Apa-apa Alkitab sendiri sudah perkaos gitu. Iya betul, perkaos. Alkitab sendiri mereka perkaos, kan lucu. Jadi iya, benar-benar parah. Dia berusaha, kalau aku lihat Demian memang dia ilmunya begitu bro. Ya hampir semua nggak Tritung bisa saya lihat begitu. berargumentasi, dia melarikan ini topik. Dia bertanya balik atau buat kerusuhan, nah gitu aja. Iya, saya belum pernah nemu Tritung yang waras. Maka saya tanya apakah memang guru-gurunya juga sama atau bagaimana, mengajarkan seperti itu apa tidak gitu. Pengen tahu aja gitu. Iya benar. Enggak, yang aku heran apa ya, statement dia di awal itu nantangin jangan jadi umat terjemahan. Padahal dia sendiri nggak bisa sebenarnya membaca. Iya. Dia hanya menghafal kalau aku lihat. Iya. Ya, contohnya apa tadi? Baro katanya. Iya. Bara. Kan artinya memang dia tidak memahami sebenarnya. Iya. Tapi udah tepat sih kalau aku lihat langkah Bro Tom. Udah nggak usah diladenin lah. Aku lihat Bro Malikil ini yang sabar dia. Harus tungtung. Biarin, harus ada. Aku nggak tahan. Harus ada tukang hantamnya kan. Shalom Bro Neo. Iya. Kalau aku sih nggak tahan. Ya, shalom. Sama bro, saya juga nggak tahan bro. Aduh. Jadi ikutan nggak waras. Betul. Benar ini statement yang selalu disampaikan oleh Pak Neo kan, nggak pernah nyambung. Ya silakan Pak Neo. Iya betul ya Bro Alexio ya. Jadi memang yang pertama gini ya, kita maunya debat atau diskusi gitu. Nah kita ada problem ya. Tapi memang gaya orang diskusi kan macam-macam ya. Kita masih bisa terima ya atau toleransi terhadap itu. Tetapi yang sulit ditoleransi itu adalah ketidaknyambungan di dalam diskusi. Betul. Jadi orang ini maunya apa sih begitu? Oke, ya kita kasih contoh yang simpel aja lah. Mozart dengan narasinya saat pembaptisan, ya. Kamu bidat Malikil, ya, bidat, ya. Kenapa? Karena kamu percaya Allah hanya satu, ya. Ini bukti pembaptisan, ada 3 Allah. Yang satu bersuara dari surga, yang satu ada di baptis, yang satu dari burung, gitu. Nah, nyambung itu. Nah, dia punya pendapat bahwa Allah ada 3. Lalu kemudian membidatkan Malikil yang percaya Allah satu. Oh, nyambung. Tapi ternyata nggak nyambung, bro. Setelah kita tanya balik, mirroring kan, kita mirroring, tanya balik. Dengan konteks yang sama. Oke, Mozart, berarti kamu percaya Allah 3. Oh enggak, Allah itu 1.
Makanya ini kan yang nyimak itu jadi gila semua. Abu-abu ya, kalau memang Yang jujur nyimak ya ini kan jadi katakan gila jujur. semua begitu loh. Jadi semua narasi dia mentahkan sendiri. Ah, Semua itu yang aku narasi yang sampaikan sama Bro Tom, Pak Neo tadi. Statement awal itu dibantah oleh statement yang kedua dari dia juga gitu. betul. Ya lanjut, Betul, lanjut. makanya orang pada jadi gila kalau terus-terusan debat dengan model cara begitu. Kalau nggak nyambung, menyimak atau mendengarkan pendapat orang nggak ada masalah, Pak Neo. Yang Ya, jadi masalah sudah nggak nyambung, ngotot lagi gitu. Nah, itu jadi itu permasalahan. dia. Menghina lagi, menghina orang lagi. Ngotot sambil bidat-bidatin Nah, orang. iya, menghina orang lagi. Penjelasannya sendiri nggak ada. Iya, saya lagi ceritain kota Bogor begini begitu, dia nyambungnya ke Jayapura. Oh enggak, begini katanya. Ya enggak nyambung. Makanya. Tapi memang betul ya, saya lihat Malikil bertumbuh banyak nih Pak Tom. Dia tuh guru yang paling sabar yang saya lihat itu. Betul, betul. Mm-mm. Kalau Pak Tom emosi, biasanya udah meninggalkan koal, Capek, udah Bro. nggak tahan. Iya, Iya. capek bener. Iya, Energi saya nggak karena sekuat apa Malikil. ya? Betul. Yang bikin capek kan karena membuat kita ditarik menjadi orang nggak waras itu. Iya, betul. Kita kan ikut ketarik di situ. Gitu. Nah itu yang bikin capek itu di situ. Iya, nggak nyambungnya itu yang bikin capek. Nggak nyambung ya, betul. Betul. Kita kasih contoh yang simpel ya, apa namanya, Bro Alexio ya. Jadi kan pada titik ini loh, sebetulnya mereka tuh, aduh, memang harus banyak bertobat mereka tuh. Oneness Jesus only itu tidak ada ya konsili yang membidatkan itu. Ya. Oneness Jesus only tidak ada yang konsili membidatkan itu. Mereka itu membidatkannya itu di dalam kristologi, ya, kristologi yang dikenal dengan patripasionisme. Gitu. Nah, ini cilakannya begini. Patripasionisme ini menyatakan yang percaya bahwa Bapa itu disalib itu bidat. Nah, sedangkan kalau kita baca ya di dalam Yesaya 63 ayat 16 nih enggak salah ya. Itu Bapa penebusmu. Lalu kemudian 16. Ya betul ya. Yesaya 63 ayat 16 ya. Benar. Lalu kemudian Zakaria 12 ayat 10 juga menyatakan bahwa Tuhan Jehova mati ditikam. Betul. Nah, lalu kemudian ya mereka menyatakan yang percaya Yesaya 63 ayat 16 dan Zakaria 12 ayat 10 adalah bidat. Berarti mereka ini melawan Alkitab. Kan begitu. Nah, diskusi akan nyambung kalau mereka bilang begini. Saya lebih prefer ya, lebih baik ikut bidatologi Bapak Gereja daripada ikut Zakaria 12 ayat 10 dan Yesaya 63 ayat 16. Kenapa? Mene tekel ufarsin ya. Alkitab saya dapat timbangannya terlalu ringan. Wah, ini nyambung ini. Ini nyambung, saya kasih jempol 2. Ini diskusi baru nyambung ya begini ini. Tetapi alih-alih seperti itu, ya mereka tuh justru aneh gitu loh. Mereka bilang bahwa ya kita ini ikut Alkitab. Lah sekarang kalau ikut Alkitab, kenapa kamu membidatkan Bapa mati disalib? Padahal narasi di dalam Yesaya 63 ayat 16 dan di dalam Zakaria 12 ayat 10, nah itu Bapa Yahweh memang mati disalib dengan inkarnasinya. Nah di sini aja mereka tuh, mereka tuh bener loh. Nggak nyambung dan mereka harus banyak bertobat ini. Belajar tentang bidatologi eksegesis Bapak Gereja. Jadi gini loh, Bro Alexio ya.
mereka di dalam hal memahami bidatologi Bapak Gereja ini parah. Maaf, ini ada telepon. Saya keluar dulu ya. Nanti Ya, oke Pak Neo. Ada telepon. Iya benar. Pusing orang debat Lalu dengan orang sih, Triton. Iya. Dia keluarkan statement dia untuk sudah dia bantah lagi. Aduh. Makanya kita perlu level. Iya yang benar yang bikin capek itu ya nggak nyambungnya itu. Jadi capek kita kadang. Iya. Dan kita sudah kasih banyak, mereka nggak ada satupun, nol kita bisa terima. Numpang argumen bro. Iya. Nah kalau level ininya mereka, Sebenarnya tadi- gurunya kan akan sangat memalukan kalau misalnya sama dengan mereka kan gitu. Iya gimana? Iya. Ya misalnya tadi kan waktu si Kyrios Moto bertanya, seharusnya Bro Tom menjawab, memberikan penjelasan. Nah giliran dia juga menjawab, memberikan penjelasan, bukan numpang argumen yang sudah Bro Tom sampaikan, malah dia bertanya kepada Bro Tom. Seharusnya argumen dia dulu dong, penjelasan dia. Ini nggak nyambung, lari kemana-mana. Aduh. Jadi modalnya itu pokoknya kalau banyak bicara, banyak ayat, pokoknya buka ayat sesukanya ini, diomongin sesukanya, banyak ngomong, apalagi framing, merendahkan orang, sudah, udah benar itu. Kayak si Ben Hur baca ayat terus, bukan baca ayat, dia baca ininya aja, ayat berapa, isinya nggak dibaca. Iya, nggak dia jelaskan, nggak dia jelaskan. Dia jelaskan hanya menurut ininya, doktrinnya, bukan menurut ayat itu. Konteksnya, paradigmanya, sama. Sudah jelas-jelas dikasih Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, Benar nggak ada Trinitas di situ? Ya sudah itu dulu dibedah. Ini belum hanya ngangong ngoceh sana sini ngaceh sana. Iya. Lari ke sana, lari ke sini, lari ke situ. Iya, artinya kan tadi sudah dikasih ini ya, batasannya ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, Bro Tom di situ kan menjelaskan di situ tidak ada Tritunggal. Nah, penjelasan Bro Tom itu kan sudah cukup jelas. Nah, si Damien harus membuktikan di situ ada Tritunggal, bukan lari ke ayat lain. Iya. Dia harus bisa membuktikan dulu gitu. Bener loh, aku tadi dapat poin yang Bro Tom sampaikan. Seharusnya yang dibuktikan bahwasanya Yesus itu ada di dalam Tritunggal itu di Elohimnya, di kata Elohimnya, bukan di kata berfirmannya. Itu aku dapat poin itu, benar-benar. Jadi Yesus Kristus itu adalah Elohim itu, pencipta itu yang harus dibuktikan. Iya, betul. Artinya kalau dia sudah membuktikan Elohim itu jamak, ya di jamak itu dia harus bisa membuktikan Yesus itu ada di dalam jamak itu. Ada Bapa juga, gitu. Ada Roh juga yang bukan Yesus. Iya kan? Artinya kalau dia di situ mau membuktikan Tritunggal, di situ sudah ada Elohim, terus ada Roh Elohim, terus ada Firman. Nah, Elohim sudah jamak, Roh Elohim juga gimana itu? Roh jamak. Terus ada berfirman. Yang berfirman siapa? Yang jamak itu, dari yang jamak itu kan sudah jamak kuadrat sebenarnya. Kalau mau mengatakan Elohim itu jamak kan gitu. Kacau itu, kacau sekali, nggak ada Tritunggal. Iya. Tapi aku dapat poinnya begini. Setelah dia dibantah oleh statement awal dia dibantah oleh si Moto, baru dia mengakui plural majestic. Iya. Membantah statement dia yang awal. Jadi kalau di situ plural majestic selesai, Tritung selesai. Selesai benar. Artinya hanya satu sosok dengan
kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya kan gitu kan. Iya, kekuatannya, otoritasnya yang tidak terbatas. iya benar. Nah itulah Tuhan Yesus. Enggak konsisten sih kalau aku lihat. Betul. Makanya kita itu bukan sombong-sombongan pengen diskusi dengan gurunya, bukan sombong-sombongan. Iya, betul. Tapi pengen tahu apakah apa yang disampaikan orang-orang ini ya, apalagi sudah berani sok-sokan sama orang, merendahkan orang, mengatakan orang lain sesat lah, bidat lah. Apakah benar ini ajaran dari guru-gurunya? Kan begitu. Betul. Jadi guru-gurunya ini nggak perlu takut, romo-romonya ini, pendeta-pendetanya, dokter-dokternya nggak perlu takut diskusi dengan kita tidak ingin meruntuhkan doktrin mereka, justru Betul, betul. memperjelas, gitu. Iya. Kalau memang benar mereka diajar seperti itulah pengajaran mereka. Nah, ternyata sangat-sangat Iya. merendahkan Tuhan Yesus. Kan gitu. Iya, jadi artinya kita sudah tidak menyalahi pengikut-pengikutnya, Iya. karena memang gurunya mengajarkan hal demikian kan gitu kan? Betul. Memang gurunya ngajarin begitu. Nah nanti orang kan bisa tahu, oh ternyata gurunya ini memang yang ngajarin merendahkan Tuhan Yesus. Kan gitu. Nah, orang umat bisa pilih ikut mereka atau ikut kebenaran firman Tuhan. Kan gitu saja. Betul. Aku tadi ini ya, ada diskusi sedikit lah dengan istri kan gitu kan. Istri ini kan sebenarnya duluan Kristen dia dibanding aku. Iya. Karena memang dia mengalami Tuhan itu secara langsung, secara pribadi kan gitu kan. Awalnya waktu dia bertobat kan gitu kan. Dan memang hidup dia itu memang sudah dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun kegiatannya, apapun yang akan dia kerjakan, dia selalu bergumul dengan Tuhan gitu kan. Jadi aku bilang memang ya kita di karismatik memang tidak pernah diajarkan tentang doktrin aku bilang. Ya kan? Iya. Tetapi ada konsep-konsep yang begini mengatakan Tritunggal harus membedakan antara Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, ya. Kalau kita menyamakan itu, kita dianggap bidat, bukan Tritunggal lagi. Nah, aku tanya tanggapan dia gimana? Saya tidak perlu belajar teologi katanya. Saya tidak perlu apa kata orang, tapi hidup pribadi saya dengan Tuhan itu yang perlu. Amin. Buah-buah yang saya hasilkan itu yang perlu katanya. Bukan saya belajar Alkitab, belajar teologi, belajar sejarah, tapi saya tidak mempunyai buah-buah yang baik katanya. Itu percuma katanya. Iya betul. Iya, artinya memang pengalaman pribadi lah ya dengan Tuhan. Hubungan pribadi itu yang perlu. Iya. Dan buah dari hubungan itu ya tidak mungkin merendahkan Tuhan itu sendiri kan? Merendahkan Tuhan Yesus kan? Gitu. Nggak ada orang yang memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan, merendahkan Tuhan itu. Merendahkan Tuhan Yesus. Gitu. Gitu. Orang kenal Tuhan itu pasti akan meninggikan Tuhan itu setinggi-tingginya. Dia tidak mungkin rendahkan. Gitu kan. Nah. Jatuh. Hilang sinyal kayaknya Bro Alexio dalam perjalanan. Nah, Ayub pun memang itu sekalipun saleh kehidupannya di bagian awal kitab Ayub 1 pasal 1. Tuhan ingin dia lebih lagi dalam mengenal dia. Makanya Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan kesukaran besar dia hadapi. Tuhan izinkan iblis mencobai dia. Pada akhirnya di bagian akhir kitab Ayub dia katakan, selama ini dari kata orang saya kenal engkau Tuhan, tapi hari ini aku mengenal engkau secara pribadi. Shalom Bro Dolphin.
Shalom, siang Bro Tom. Siang bro. Lagi, Bro Tom, iya, aku mau nanya nih. iya bro. Saya dari kemarin narasinya Bro Tom sampai semalam asik ya kan. Tapi ada yang menggelitik saya nih tentang Ayub Bro Tom. Kenapa bro? Iya, Kemarin Bro Tom bawa panjang tentang Ayub. Cuman Tom waktu saya pas mau pulang tentang itu, tentang doktrin yang dibawa sama 3 orang yang bersama Ayub itu. iya betul. Iya, Nah, saya pas mau tunggu, aduh, saya pas perjalanan pulang ke rumah, jadi terputus. iya. Gimana tuh yang bro tangkap? Itu doktrinnya masuk doktrin apa mereka itu? Padahal kan menurut Tuhan, kan mereka memberitakan sudah yang Bro Tom bilang kemarin memang sudah benar, tapi belum benar menurut Tuhan kan? Iya, itu kan jelas di pasal terakhir ya. Iya, iya. Justru statement-statement Ayub itu banyak mempertanyakan Tuhan loh kalau baca kitab Ayub ini. Tapi Tuhan bilang Iya, benar. Ayub itu benar. Nih, saya baca ya, Ayub 42 ya, ayat 7 ya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, Ayub diperbandingkan dengan teman-temannya ini, Ayub berkata benar, sedangkan teman-temannya ini nggak berkata benar. Padahal Ayub banyak mengajukan pertanyaan dan komplain. Pertanyaan-pertanyaan, Iya. Dan pertanyaan Benar itu itu ya, seolah-olah ceritanya. menyerang kebijaksanaan Tuhan, menyerang maha kasihnya Tuhan, kan begitu. Justru orang-orang yang kayak si siapa ini seolah-olah jadi pembela Tuhan, malah Tuhan bilang kamu nggak benar loh. Kamu nanti saya hukum kalau nggak datang minta maaf sama Ayub. Iya, murkaku turun kan, Iya. ya. Makanya harus membuat korban bakaran sebagai pengganti murkanya, ya kan? Iya. Ayub yang harus minta doa buat mereka. Iya. Kan? Karena Sorry Bro Tom, telepon masuk. oh iya bro, iya. Shalom Bro Dolphin. Bro Alexio. Karena begini. Lanjut Bro, lanjut. Karena begini ya. Pengetahuan itu kalau hanya sebatas pengetahuan kita tidak pernah praktekkan, itu pengetahuan yang belum jadi sesuatu. Ya kan? Misalnya nih, kita belum pernah tahu naik sepeda. Terus kita belilah sepeda. Ya. Kita tanya orang bagaimana caranya naik sepeda, dikasih tahu detailnya, kita catat detailnya semua. Tapi kita tidak pernah coba. Nah, waktu kita ditanya orang, bagaimana cara naik sepeda? Kita bisa, karena kita sudah hafal ini yang kita terima dari orang, kita bisa cerita tuh, kasih tahu satu poin per poin, langkah per langkah. Tapi kita sendiri tidak pernah naik sepeda bro, bisa. Nah, pengetahuan tentang Tuhan itu tidak boleh seperti itu. Nah, sama ketika kita harus menerima pengetahuan dari teman misalnya. Naik sepeda itu begini. Udah kita harus praktekkan. Ketika kita praktekkan, kadang-kadang yang kita catat itu urut-urutannya pun berubah. Ketika kita praktekkan berubah. Betul. Kita nggak bisa ngikutin gaya yang ngajar kita itu untuk bisa naik sepeda. Kita ikutin dia kok nggak bisa gitu kan. Kita coba dengan gaya kita, bisa kita naik sepeda sebentar doang. Bener. Iya kan? Disitulah kita baru paham, oh naik sepeda itu begini, berhubungan juga dengan kebiasaan kita, berhubungan dengan kemampuan kita, berhubungan dengan teknik-teknik kita sendiri. Belum tentu orang melakukan begitu kita harus persis sama, enggak kita harus tahu gitu kita. Ya, kalau saya naik sepeda itu nggak diajarin orang, saya tahu, saya lihat orang belajar, udah. Sepeda itu saya tidak langsung jalanin, saya standar 2 saya naik, saya mainin dulu remnya, ya kan?
Padahal diajarin orang, udah langsung naik, pandang ke depan, lurus segala macam, jalan gitu kan. Enggak, saya enggak begitu. Saya terima oke gitu. Dikasih contoh oke. Nah, saya praktekkan tidak. Saya standar 2 itu sepeda saya naikin, saya kayu gitu. Jalan di tempat ya, kayu. Saya coba rem belakang, saya coba rem depan, saya coba rem belakang bersamaan. Jadi saya belajar sepeda enggak pernah jatuh, lecet pun enggak. Itu. Jadi udah. Begitu saya sudah mahir mainkan rem, main kayuhnya, mengayuhnya, saya coba jalan. Saya nggak jatuh, nggak pernah jatuh saya naik sepeda. Nyenggol juga nggak pernah. Ya, saya terima teori dari orang, saya nggak terima bulat-bulat. Dan itu enggak saya bikin jadi dalil paten. Gitu. Nah, saya ajar anak saya naik sepeda. Saya enggak terapkan cara yang sama. Berbeda lagi cara saya. Iya. Dan dia hanya sehari, besoknya dia udah lari. Kabur itu naik sepeda. Oh. Gitu, jadi. Ya artinya memang harus. Gitu. Nah ketika kita ditanya, bagaimana cara naik sepeda? Kita bisa jelaskan. Suruh praktek, kita bisa praktekkan. Nah Tuhan mau itu kita mengenal Tuhan itu bukan hanya dari kata orang. Kita harus mulai membangun hubungan dengan Dia. Jadi tidak ada doktrin yang kaku tentang Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dijadikan filsafat hidup. Sama dengan sepeda aja benda mati nggak bisa kita bikin jadi seperti rumusan. Nah orang Tritung ini kan kelewatan. Tuhan dijadikan dirumuskan, bayangkan. Tuhan dirumuskan. Aduh, saya bilang. Kacau ya. Kacau. Karena dirumuskan begitu, akhirnya orang tidak mau kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Akhirnya menolak Dia sebagai Bapa. Itu. Belajar berdasarkan pendengaran saja, tapi tidak bisa mengalami. Iya. Nah. Kalau yang Ayub itu Bro Tom, itu bermakna nyata atau penulisan apa istilahnya, ada majas di situ yang dia bilang selama ini aku hanya mendengar dari orang, tapi sekarang aku melihat langsung. Oh iya, itu benar-benar real. Kan Tuhan datang. Kan? Itu melihat langsung. Iya, Tuhan datang kan berbicara dengan dia. Pasal 42 ya. Nah artinya terbantahkan dong kalau yang bilang tak seorang pun melihat Allah itu. Iya. Loh, Musa pun melihat Allah depan-depanan. Iya, seperti itulah. Depan-depanan yang dibilang kalau bisa hidung dengan hidung baku. Iya. Mulut dengan mulut di situ dikatakan artinya mulut, kalau kita dalam bahasa ini kalau bahasa Indonesia mungkin 4 mata. Ya. 4 mata berhadapan langsung ya. Iya. Ya karena zaman itu ya bagaimana kita mau lihat. Karena memang dia itu kan roh, tapi dia merasakan bahwa kehadirat itu ada lewat rasa itu ya. Dia bisa, karena face to face itu. Dia bisa menyatakan dirinya dalam rupa dan bentuk dong. Karena kan dia menciptakan dunia ini dengan berbagai rupa dan bentuk. Masa pencipta itu tidak bisa memanifestasikan dirinya dalam rupa dan bentuk sesuai kehendaknya? Hadir dalam suka-suka dia. Iya. Bahasanya suka-suka dia lah, bukan kehendak lagi. Suka-suka dia mau bikin apa? Iya. Dia yang membentuk pohon-pohon, dia yang membentuk bumi ini seperti ini. Dia yang membentuk hewan sebagaimana, manusia bagaimana dia bentuk. Rupa kan semua itu kan, ada rupanya. Ya kan? Masa dia tidak bisa menghadirkan dirinya dalam rupa dan bentuk? Orang bentuk-bentuk itu dia semua yang ciptakan? Kan itu kelewatan itu, doktrin yang seperti itu. Jadi ya sama halnya dengan kehadiran di penampakan kepada Paulus juga ya, Bro Tom ya. Ya iya. Kenapa di situ ya? Waktu Musa nah kan Tuhan bicara sama Musa kan, terus Musa tanya namanya Eliezer. Waktu Paulus langsung nanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan Yesus langsung bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus langsung. Berarti Yod-Heh-Vav yang berbicara kepada Musa adalah Yesus itu sendiri. Narasinya sama persis.
bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Iya kan? Aduh, apa ya? Nikmat Tuhan mana lagi yang mereka mau dustai? Siang malam mereka merendahkan Tuhan Yesus. Itu loh. Semalam itu Bro Tom punya penjelasan, sebenarnya orang bodoh juga pasti bisa paham. Iya, kan Alkitab itu kan Jadi sebenarnya clear itu. yang berdebat dengan Demian sama itu, saya bilang, masa mereka tidak bisa tangkap itu? Atau memang, tapi berbicara Alkitab loh, itu yang saya kadang bingung, Alkitab yang mereka berbicara. Ya tidak bisa juga, iblis juga pakai, jadi susah juga ya kita bagaimana mencerna pemikiran Demian yang semalam sama itu. Orang Bro Tom jelas, Bapa itu roh, Allah itu roh, inkarnasi dari roh menjadi daging. Tapi bantah juga pakai ayat-ayat lain. jadi pedang-pedangan ayat dia bikin kan? Iya. Kan baru Yang selalu ngototnya itu kan Bapa keluar dari Bapa. Yang kita jelaskan Bapa itu kok bukan sekedar kata Bapa, itu roh yang keluar dari dia sendiri gitu loh. Nggak mau pahami itu roh. Pahaminya harus kata Bapa itu, Bapa gitu loh. harus framing, bro. Firman. Itu yang saya selalu, kenapa terbentuk di kata itu saja. Esensi rohnya tidak terbawa. Ya, karena dia ingin menjatuhkan orang, bukan untuk menjelaskan kebenaran kan? Nah, harusnya harus begitu. Ya kalau dia mau bantah, kalau dia kan tadi malam pakai apa bang? Yang tadi malam dia bilang apa, teks apa? Secara literlek, ya kan? Ya kalau mau bilang literlek, lalu yang perkataan di Yohanes 8, akulah dia, mas harus ditafsir, harus literlek juga dong. Gitu. Nggak fair dia, nggak adil ya. Iya, kalau letterlek lagi ya dia harus semuanya di letterlek, jangan satu letterlek, yang lainnya yang tidak letterlek. suka-suka. Yang Bro Tom bilang kan, kalau literlek berarti Yesus naik duduk di pangkuan ya. Allah baku pangku dengan Yesus, begitu kan jadinya. Iya. Bapak itu punya pangku. Iya harus. Pangkuan. Ya konsekuensi kan begitu.